Patut kita syukuri, alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Artinya Martin Paes adalah pemain yang sangat penting bagi timnas Indonesia karena dalam 2 pertandingan terakhir melakukan begitu banyak saves yang krusial. Untung juga nih Martin Paes sudah bisa bermain di 2 pertandingan awal di round 3 lawan Saudi dan juga lawan Australia. Kalau enggak, saya nggak yakin sih Indonesia akan bisa mendapatkan total 2 poin dari 2 pertandingan awal. Dan sebetulnya ini juga bukan berarti kiamat bagi timnas kita, enggak juga. Bagus juga bisa mendapatkan 1 poin, tapi yang menjadi persoalan adalah cara bermain. Karena bermain di kandang sendiri, justru timnas kita digempur habis-habisan. Dan bisa saja tadi Australia mencetak gol di masa injury time ketika mereka mendapatkan free kick. Saya pun menginginkan Indonesia meraih kemenangan. Bahkan pada saat saya ditanyaakan prediksi di Nusantara TV, saya mengatakan ya, saya pengennya Indonesia menang. Ya kalaupun menang prediksi saya 2-1 atau 1-0. Ini tipis, udah pasti tipis kalau ada tim yang menang. Tapi saya pikir ya para pemain kita harus puas juga dengan hasil imbang. Paling tidak ya gak mengalami kekalahan dari 2 pertandingan awal. Artinya ya peluang itu masih ada untuk minimal lolos ke round 4. Maarten Paes unjuk gigi di laga Indonesia vs Australia, langsung masuk trending topik media sosial. Penampilan Maarten Paes dalam laga Indonesia vs Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sukses mencuri perhatian. Sebagai kiper utama timnas Indonesia, Paes berhasil menunjukkan performa yang luar biasa, meski menghadapi tim kuat seperti Australia. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Maarten Paes. Meski baru bergabung dengan timnas Indonesia, kiper yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) ini berhasil menunjukkan kualitasnya. Sejak awal pertandingan, Paes tampil tenang dan penuh percaya diri, meski tekanan dari lini serang Australia terus menghujani gawangnya. Aksi-aksi penyelamatan yang dilakukannya menjadi sorotan, sehingga namanya langsung masuk dalam trending topik di media sosial. Fans sepak bola memuji ketangguhan Maarten Paes dalam menjaga gawang. Dengan refleks yang cepat dan kemampuan membaca arah bola yang baik, ia berhasil menggagalkan beberapa peluang yang diciptakan para pemain Australia. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika Paes berhasil menepis tendangan dari striker andalan Australia, yang seharusnya menjadi gol. Penampilan apik Maarten Paes mendapat apresiasi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam hitungan menit, nama Maarten Paes langsung masuk dalam trending topik di berbagai platform media sosial seperti Twitter atau X. Banyak netizen yang memuji penampilannya dengan berbagai komentar positif. Beberapa di antaranya menyebut Paes sebagai pahlawan di laga tersebut, mengingat betapa banyaknya serangan yang berhasil ia patahkan. Maarten Paes ya Allah luar biasa, tulis akun Extra Time Indonesia di X. Antara seneng Paes jago banget, tapi juga keserang terus, balas netizen melalui kolom komentar. Terharu bisa dapetin kiper sebagus dia, balas yang lain. Paes amalannya apa tadi sebelum main, ungkap yang lain. Sejauh ini skor 0-0 masih menghiasi matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan Maarten Paes dalam laga kontra Australia ini tentunya membuka harapan baru bagi timnas Indonesia. Jokowi puji timnas Indonesia, sorot aksi impresif Maarten Paes. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan apresiasi atas penampilan luar biasa timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Jokowi menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 10/9, malam. Laga Timnas Indonesia vs Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK berakhir dengan skor 0-0. Usai pertandingan, Jokowi tampak turun dari tribune ke pinggir lapangan untuk menyalami satu persatu pemain timnas Indonesia. Khusus Maarten Paes, Jokowi tampak berbincang khusus dengan melontarkan beberapa kalimat sembari menepuk-nepuk bahu Paes.
Maarten Paes memang terpilih menjadi man of the match pertandingan ini karena penampilannya yang begitu luar biasa usai menggagalkan sejumlah peluang Australia. Jokowi menilai timnas Garuda bermain dengan tangkas terutama kiper Maarten Paes yang berhasil menghalau sejumlah bola yang mengarah ke gawang Indonesia. Saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain terutama kiper, kata Jokowi usai menonton timnas Indonesia vs Australia di GBK, Jakarta, Selasa, 10/9. Jokowi menyinggung Indonesia yang terpaut jauh ranking FIFA dengan Australia, namun mampu melawan dengan imbang. Lawan ranking 24 dan bisa menjaga, menahan imbang, dapat 1 poin, ujar Jokowi. Jokowi juga mengaku bersyukur dengan Indonesia menahan imbang Australia, maka Indonesia mendapatkan 1 poin lagi setelah kemarin juga mendapat 1 poin saat melawan Arab Saudi di kandang lawan. Jokowi pun berharap poin Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak poin agar mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin, ini yang kita harapkan, ujarnya. Jokowi tiba di Stadion GBK sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat, pantauan Indonesia.com di lokasi, Jokowi memakai jaket berwarna navy dan putih serta celana panjang hitam, ia datang bersama sang cucu, Yan Jetes dan Lalembah Manak. Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aritejo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, hingga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Terlihat pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta cucu yang sudah memasuki area GBK. Ada pula Kepala Sekretariat Presiden sekaligus PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Debut kandang Maarten Paes moncer, netizen, selamatkan Indonesia Bang Paes. Debut kandang Maarten Paes bersama timnas Indonesia menuai banyak pujian setelah penampilannya yang impresif saat Indonesia menghadapi Australia di babak pertama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kiper FC Dallas itu berkali-kali melakukan penyelamatan krusial, menjaga gawang Indonesia tetap aman hingga turun minum. Penampilan gemilang Paes menjadi topik hangat di media sosial, khususnya di platform X, dulu Twitter. Saat jeda turun minum, namanya sudah dibicarakan lebih dari 17,8 ribu kali oleh para pengguna, dengan mayoritas memuji aksi penyelamatannya yang luar biasa. Salah satu pengguna, @ernai, menuliskan, WHATA double save from Maarten Paes, WHATA class, menyala Bang Paes. Ungkapan serupa juga datang dari pengguna lain, @muktientut, yang menyebut, Maarten Paes kayak flash disk, red, ngesave terus, menyoroti refleks cepat Paes di bawah mistar gawang. Sementara itu, @unmagnetism menuliskan, Paes save lagi, tolong selamatkan negara ini Bang Paes, menandakan betapa pentingnya peran Paes bagi timnas Indonesia dalam laga penting ini. Dengan performa cemerlangnya, Paes berhasil menahan gempuran dari pemain Australia seperti Mitchell Duke, Jackson Irvine, dan Nestroy Irankunda. Penampilan debutnya di hadapan pendukung Indonesia di GBK jelas menjadi sorotan, dan tak heran jika publik sepak bola tanah air berharap Paes akan terus menjadi benteng kokoh bagi skuad Garuda di pertandingan-pertandingan selanjutnya.